kita memulai ibadah kita, sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, yang berdiri dengan sungguh-sungguh hati. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan, di mana pada siang hari ini kami boleh memulai ibadah online kami Tuhan. Mari Roh Kudus kiranya Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini. Kiranya Kau bekerja Tuhan, memberkati pribadi lepas pribadi anak-anak sekolah minggu kami. Biarlah anak sekolah minggu kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Biarlah semuanya mereka sungguh-sungguh mengikuti ibadah online ini Tuhan. Berkati juga ibadah kami mulai dari awal sampai akhir. Berkati pujian penyembahan kami. Berkati firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Kau urapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga anak-anak sekolah minggu yang sedang mengikuti ibadah online pada saat ini. Begitu juga dengan teman-teman kami, mungkin ada yang baru bergabung. Mari Kau berkati mereka semuanya Tuhan. Berkati juga semua orang tua yang mendampingi anak-anak sekolah minggu kami untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kepadamu ibadah online kami pada siang hari ini. Kiranya Kau hadir, kiranya Kau memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah online kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ayo teman-teman, mari kita angkat pujian kita, Yesus Allahku. Yesus
akan memulai lagi ibadah online kita, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini semuanya anak-anak ibu duduk yang rapi, duduk yang manis, jangan ada yang berjalan-jalan. Semuanya duduk dengan tenang, siapkan Alkitabnya. Mari semuanya mendengarkan firman Tuhan, karena kita akan berbicara dengan Tuhan pada saat ini. Hadirat Tuhan ada di tempat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi anak-anak ibu, mari semuanya duduk yang baik dan sopan ya anakku, karena kita akan berhadapan dengan firman Tuhan. Haleluya anak-anak ibu. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa dulu ya anakku. Semuanya mari lipat tangannya, kita satukan hati kita. Haleluya, kita berdoa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pada siang hari ini kami boleh lagi Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat anak-anak sekolah minggu yang sudah ada di tempat ini pada saat ini Tuhan. Mari Tuhan berkati semua anak-anak kami. Mari semuanya Tuhan tolong mereka Bapa, jamah hati mereka, agar mereka boleh Tuhan Yesus dimuridkan, bahkan Tuhan diajari Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan pada masa dewasa nanti Tuhan. Berkatilah anak-anak kami semuanya Bapa, baik juga orang tua mereka yang duduk bersama dengan mereka mendampingi anak-anak kami di dalam beribadah online pada siang hari ini. Berkatilah mereka semuanya Bapa, lindungi semuanya, tutup bungkus dengan darah-Mu. Tidak ada satupun yang terpapar COVID-19. Semuanya Tuhan Yesus dalam perlindungan darah Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati semuanya Bapa, di dalam nama Yesus, yang ada di desa, di kota, bahkan yang masih kecil-kecil hingga pada yang sudah bisa membaca juga Tuhan. Mari Tuhan tolong semuanya. Di dalam nama Yesus kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berkati kami semuanya juga Tuhan, hamba-Mu yang menaburkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang menyertai kami. Karena kami percaya hanya ada kuasa yang mampu, kuasa Tuhan yang mampu untuk menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan dengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya anakku? Pasti semuanya luar biasa kan? Semuanya sehat-sehat semuanya anakku. Saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Pasti anak-anak ibu pernah memberi anakku. Semua anak-anak ibu pasti pernah memberi kepada temannya, atau kepada siapa ya? Kepada orang tuanya, atau kepada guru-gurunya, atau sama ibu guru sekolah minggu juga pernah mungkin ya anakku. Iya, hari ini ibu mau ngajari anak-anak ibu bagaimana kita kalau memberi. Apakah Tuhan tidak mengembalikan apa yang sudah kita beri itu? Apakah cukup hanya sampai memberi saja sehingga kita tidak mendapat laba? Tetapi firman Tuhan mengajari agar kita bermurah hati. Bermurah hati dengan memberi apa saja, bukan hanya uang, bukan hanya memberi barang, tetapi murah hati kita juga dengan memberi senyuman kita, doa kita kepada Tuhan, nasihat kita kepada teman-teman kita yang belum mau sekolah minggu, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu juga perlu kita beri dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Mari buka Alkitabnya. Kita buka di dalam 2 Korintus 9. Semua anak-anak ibu yang sudah bisa membaca, buka Alkitabnya. 2 Korintus 9, yaitu di perjanjian baru ya anakku. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat 8. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan
segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Firman Tuhan ini mengajari kita, katanya anakku, supaya kita itu menabur. Menabur itu sama dengan juga memberi, anakku. Memberi dengan kerelaan hati, menabur dengan kerelaan hati. Apakah menabur itu hanya cukup misalnya kita menabur benih yang hanya ditabur begitu? Bukan saja itu, nak. Memang kalau kita menabur itu adalah menabur benih, seperti daerah kita adalah daerah pertanian. Daerah pertanian ini dikenal dengan kita menabur. Tanpa kita menabur, kita tidak akan pernah menuai. Kita tidak akan pernah merasakan yang kita angan-angankan. Misalnya kita mau punya jeruk sendiri, tetapi kita tidak pernah menabur, kita tidak pernah menanam, kita tidak pernah memberi bibit jeruk kita ke ladang kita. Itu tidak akan mungkin bisa ada terjadi kalau suatu waktu nanti kita akan memetik buah jeruk. Itu tidak akan mungkin terjadi. Tetapi kalau kita sudah menanam dan kita mengurusnya dengan baik, maka kita akan menghasilkan buahnya. Yang tadinya adalah satu jeruk, ya anakku, satu jeruk kita tanam, tetapi nanti akan menghasilkan buah. Mungkin bisa aja dalam satu jeruk itu dia akan ada sampai berapa ya sekali panen. Mungkin ada sampai 10 kilo, mungkin sampai ada 100 kilo. Jadi tadi satu, tetapi bisa menjadi begitu banyak. Di dalam 10 kilo itu mungkin bisa aja itu ada 10 buahnya. Yang tadinya adalah satu, tetapi bisa menjadi 10. Itu indahnya kalau kita mau menabur dan memberi. Demikian juga dengan kita. Firman Tuhan ini berkata supaya kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, melakukan memberi itu. Memberi itu dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan. Apa saja yang bisa kita lakukan memberi itu dengan rela hati? Misalnya anak-anak ibu yang ikut online pada saat ini, dianya memberi kepada Tuhan pada saat ini. Apa yang dia berikan? Dia memberikan dirinya untuk melayani Tuhan secara online. Lalu apakah Tuhan langsung ketika dia nanti nyanyi di sini, teman-teman dia nyanyi di sini, langsung Tuhan berikan jatuh, langsung ada nanti hadiahnya? Kan bukan, anakku. Itu tidak mungkin langsung. Sama seperti kita menanam tadi, kita tidak langsung mendapatkan apa yang harus yang sudah kita tanam, langsung kita dapatkan hasilnya. Belum tentu tanpa kita juga mengurusnya dengan baik. Jadi di dalam kita memberi itu juga ada satu usaha, ada satu pengorbanan. Iya kan aku? Jadi kalau kita memberi dengan kerelaan hati, dengan murah hati kepada orang, maka Tuhan akan membalaskannya. Misalnya katakan kita memberi senyuman, memberikan doa kepada teman kita, kita mau memberi misalnya lewat ibu guru sekolah minggu Kak Citra, kita senyum sama dia, anak sekolah minggu. Haleluya Kak Citra, kan senyum ya kan aku, bukan pula gini, haleluya Kak Citra, kan nggak mungkin gitu ya kan aku. Itu namanya kita tidak memberi nakku. Tetapi kalau kita memberi itu, kita memberi harus dengan sukacita dan dengan keikhlasan, dengan kerelaan hati, tidak dengan paksaan, tetapi dengan rela hati. Supaya apa? Supaya Tuhan katanya melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita, dan kita akan berkecukupan dan bahkan akan berlebih. Siapa anak ibu yang tahu cerita tentang seorang janda yang ketika itu datang seorang nabi ke rumahnya, lalu nabi itu ingin makan di rumahnya. Lalu apa yang dikatakan oleh janda tadi, nakku? Dia berkata, aku hanya punya segenggam tepung lagi dan sedikit minyak. Setelah itu maka kami akan mati, katanya. Setelah itu katanya dia masak, maka dia akan mati karena terjadi kelaparan di daerahnya ketika itu, dan dia tidak punya apa-apa lagi. Dia punya utang dan dia tidak punya uang, dia hanya punya segenggam tepung
dan sedikit minyak untuk dia makan sekali lagi. Tetapi datang nabi tadi. Dia datang ke rumahnya, dia mau makan di rumahnya. Lalu apa yang dilakukan oleh ibu tadi? Oleh ibu janda tadi? Apakah dia menolak nabi itu? Tidak, anakku. Dia menerima nabi itu dan memberikan dengan sukacita apa yang ada padanya. Lalu ketika dia mengolah tepung itu dan dia memberi nabi itu makan, apa yang terjadi katanya? Mari sediakan botolmu katanya. Aku akan memberkatimu katanya. Lalu dia siapkan botol, dia suruh anaknya mengambil botol-botol. Lalu datanglah nabi tadi menuangkan tempayannya, lalu terisilah botol itu dengan minyak dan terus diisi dan terus mengalir sampai botolnya habis. Siapa yang menghentikan berkat tadi? Apakah nabi tadi yang menghentikan berkat? Tidak, anakku. Tetapi yang memberhentikan berkat itu adalah janda tadi. Karena apa? Karena dia tidak menyediakan tempat yang lebih banyak. Begitu juga dengan kita, ketika dia memberi dengan sukacita, ketika dia memberi dengan kerelaan hatinya, dia tidak makan, dia tahu hanya tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak yang bisa dia olah untuk dia makan sekali lagi, tetapi ada kasih karunia Tuhan baginya. Ketika dia dengan ikhlas melakukannya, maka Tuhan memberkatinya. Karena firman Tuhan berkata di dalam firman Tuhan ini, di dalam 2 Korintus 9 ayat 8, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan katanya. Dan kita lihat contohnya anakku, bagaimana seorang janda tadi, dia memberi dengan kerelaan hatinya. Dia memberi nabi tadi, utusan Tuhan tadi yang datang ke rumahnya. Lalu dia mendapat berkat yang berkelimpahan. Jadi anak-anak ibu, mari beri. Apa yang bisa kamu beri? Apakah senyum? Apakah doamu? Ataukah kamu bisa menolong sahabatmu? Misalnya sahabatmu lagi jatuh dari sepeda. Mari berikan pertolongan dengan rela hati. Jangan nanti, aku berikan pertolongan sama dia, biar nanti dia senang sama aku, biar nanti dianya membalas segala yang sudah kuberi. Jangan aku. Kalau dia nanti membalas, misalnya, paling nanti dia kasihnya uang terima kasihnya, atau cuma dia kasih untuk kita membeli misalnya dia beli akuanya, cuma itu doang ya kan aku. Tetapi kalau Tuhan yang memberi, itu tidak terbatas. Karena apa? Karena kita juga memberinya dengan rela hati dan dengan ikhlas, dengan kesungguhan, tidak dengan paksaan. Jadi anak-anak ibu mulai dari kecil, ini adalah kesempatan terbaik bagimu semua. Karena kau masih kecil-kecil nakku. Karena semua anak-anak ibu yang sekolah minggu adalah anak-anak yang masih kecil. Ini adalah waktu yang terbaik bagimu untuk kamu bisa mempraktekkan ini di dalam kehidupanmu. Mari memberi, mari peduli kepada sesamamu, mari peduli kepada sekitarmu, sehingga kamu bisa berbagi. Kelak kamu nanti dewasa, kamu bisa menjadi anak yang bisa berbagi kepada sesamamu, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Berikan sukacitamu, berikan apa yang sudah Tuhan beri kepadamu, sehingga orang-orang lain juga bisa diberkati, orang-orang lain bisa melihat ada Yesus dalam hidupmu, ada Tuhan dalam hidupmu. Dengan kehidupanmu yang dimulai dari kecil ini, engkau sudah dibina untuk kamu bisa memberi dengan kerelaan hati, maka engkau akan terbiasa sampai pada kamu dewasa nanti, bahkan sampai kamu kepada orang tua atau sampai kepada kakek nenek. Jadi mari anak-anak ibu, biasakan dari mulai sekarang. Apa yang bisa kamu beri? Berikanlah dengan segala keikhlasan. Baik itu doamu kepada temanmu, kepada orang tuamu, kepada guru sekolah minggumu, kepada guru-gurumu, atau kepada siapa yang kamu rasa untuk kamu doakan. Berikan senyuman kepada setiap orang yang kamu temui. Berikan sapa, ramah tamahmu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu.
sehingga nyatalah ada karakter Kristus di dalam hidupmu. Haleluya anak-anak ibu. Semuanya mau kan memberi nakku? Mulai hari ini jangan pelit-pelit. Kalau pelit, Tuhan nanti pelit sama kita, ya kan? Kita juga bisa lihat contoh di mana di Alkitab tentang siapa? Tentang Isa. Isa bagaimana? Dia suka memberi kepada Tuhan. Dia selalu memberi kepada Tuhan, lalu dia diberkati sampai 100 kali lipat. Karena dia senang memberi dengan kerelaan hatinya, dengan keikhlasan hatinya, maka dia diberkati Tuhan. Dia murah hati, dia mau memberi kepada siapapun, dia mau merelakan hatinya kepada siapapun, maka Tuhan bermurah juga kepadanya. Jadi mari anak-anak ibu mulai dari kecil ya anakku, jangan pelit-pelit sama temannya. Nanti ada temannya misalnya Kak Anggi punya bonbon misalnya ada 5, lalu dia punya teman namanya Kak Risa nggak punya bonbon, lalu Kak Anggi makan bonbon terus mulutnya punya katanya kayak gitu, lalu Kak Risanya diam aja kayak gini, itu namanya pelit kan, nggak mau bagi sama temannya, iya kan aku? Itu hal-hal yang kecil, jadi anak-anak ibu mari mulai dari kecil, mulai dari sekarang. Mari anak-anak ibu, mari terapkan di hatimu untuk suka memberi dan dengan murah hati, dengan kerelaan, dengan keikhlasan, sehingga telah engkau dewasa, engkau sudah terbiasa. Kalau kau dari kecil tidak dibiasakan demikian, maka telah engkau dewasa juga akan menjadi orang yang pelit, orang yang kikir. Orang kikir tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata firman Tuhan. Jadi anak-anak ibu semuanya, mari mulai dari hari ini, mulai dengarkan firman Tuhan ini, mari suka berbagi dengan sahabat kita. Mari suka berbagi dengan sesama kita. Dengan kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita bagikan juga kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman kita. Haleluya anak-anak ibu, semuanya diberkati. Haleluya. Itu aja firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Anak-anak ibu semuanya, kita sudah dengarkan firman Tuhan tadi yang mengajari kita untuk bermurah hati dan mau berbagi kepada teman-teman dan sesama kita agar Tuhan juga bermurah kepada kita. Saat ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan berdoa, tetapi terlebih dahulu kita sembah Tuhan. Kita angkat pujian kita sembah Dia. Kita katakan kepada Tuhan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Mari
bagimu tidak ada yang mustahil. Ketika Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan anak-anak kami, sekalipun mereka masih kecil-kecil Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil Tuhan, untuk mereka bisa mempraktekkan firman-Mu Tuhan yang sudah kami bagikan. Agar mereka dari kecil Tuhan, mereka sudah terbiasa untuk memberi dan bermurah hati kepada siapapun Tuhan Yesus, sehingga mereka kelak dewasa nanti mereka bisa menjadi anak-anak yang bermurah, membagikan firman-Mu kepada jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak kami Tuhan mulai dari saat ini Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga setiap firman-Mu yang mereka dengarkan itu boleh tinggal di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa yang baik, tidak ada kekuatan kami, tidak ada kemampuan kami, tetapi semata-mata hanya karena Roh Kudus saja. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu dijadikan bagi mereka. Mari Roh Kudus, kita bekerja sama bersama-sama di dalam mendidik anak-anak ini Bapa, agar sampai kepada maksud dan rencana-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Haleluya anak-anak Ibu, mari kita berdoa juga buat teman-teman anak-anak Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung pada saat ini mengikuti ibadah online sekolah minggu GKI Kabanjahe. Pada saat ini mungkin ada temannya yang ikut bergabung. Yang tadi Ibu suruh berdiri ya Nakku, sekarang duduk ya Nakku. Jadi mari kita berdoa, dan juga buat anak-anak Ibu yang mungkin ada yang sakit, mari kita doakan bersama-sama. Atau juga orang tua yang mendampingi anak-anak kami, mungkin ada yang kurang sehat atau yang sedang dalam keadaan sakit, mari kita berdoa bersama-sama. Karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Pada saat Roh Kudus itu menjamah kita, apapun yang kita minta maka Tuhan akan berikan kepada kita. Mari semuanya siapkan hatinya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekalipun hamba-Mu sudah siap berkata-kata, tetapi kami percaya ada Roh Kudus yang menyertai mereka untuk mereka boleh mengerti Tuhan, di dalam kehidupan mereka melakukan yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Apa yang sudah mereka dengarkan, apa yang diajarkan oleh orang tua mereka, itu mereka boleh lakukan dalam kehidupan mereka. Binalah mereka Bapa, tolong anak-anak kami ini bentuk seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Sampaikan mereka kepada maksud dan rencana-Mu Tuhan. Tidak ada dari anak-anak sekolah minggu Bapa yang sakit ataupun yang terpapar oleh virus COVID-19. Kami berdoa juga buat orang tua mereka. Biarlah semua orang tua mereka dalam perlindungan darah Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, kita ucapkan doa ini. Bapa kami yang baik dalam surga, pada saat ini Tuhan, saya datang kepadamu. Saya datang untuk memuji menyembah-Mu. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagiku. Pada saat ini Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau meninggalkan masa-masa laluku, segala kejahatanku, segala kenakalanku, segala tipu dayaku yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Pada saat ini Tuhan, mari Tuhan tolong aku, ampuni aku Tuhan, sucikan aku dengan darah-Mu yang berkuasa. Aku mau bertobat, aku mau melakukan kehendak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuliskanlah namaku di dalam kitab kehidupan-Mu di sorga yang kekal. Mulai saat ini aku mau berjalan bersama dengan Yesus, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, sehingga aku menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang sakit Tuhan. Kalaupun mereka sedang berada di rumah sakit pada saat ini, mari Tuhan tolong mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Kalaupun mereka sedang berada di rumah, Tuhan campur tangan-Mu bekerjalah bagi semua yang dipakai untuk Bapa menolong menyembuhkan anak-anak kami. Baik itu obat, baik makanan minuman yang mereka pakai, semuanya Tuhan Bapa berkati. Semuanya Tuhan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kesembuhan menjadi milik anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat orang tua anak-anak kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan tolong mereka, tidak ada yang terpapar virus COVID-19. Kalaupun mereka sedang dalam keadaan kurang sehat, mari Tuhan yang memberikan kekuatan, kesembuhan, kesehatan yang daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya teman-teman, kita lagi pujian kita Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Haleluya anak-anak Ibu, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tadi Tuhan sudah memberi kepada kita, pada saat ini kita memberi kepada Tuhan. Firman Tuhan tadi mengajarkan kepada kita untuk kita memberi dengan sukacita dan kerelaan. Jadi pada saat ini mari siapkan lembaran uangnya supaya kita beri kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberi terlebih dahulu kepada kita. Berikan yang terbaik kepada Tuhan, jangan yang koyak, jangan pula yang tidak bisa digunakan lagi, karena Tuhan mau kita memberinya dengan kesungguhan hati. Jadi mari kita memberi dengan sukacita. Nanti persembahannya boleh diberikan kepada guru-guru sekolah minggu atau orang tuanya nanti yang memasukkan ke dalam amplop, tulis namanya dan dimasukkan ke dalam kantong-kantong persembahan pada hari Minggu ketika kita beribadah, supaya nanti didoakan. Haleluya anak-anak Ibu, mari kita angkat pujian kita sambil kita memberi. Yang mengajar dan menolong
ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Semuanya bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang baik dalam surga, terima kasih Bapa kalau kami sudah beribadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Berkatilah Tuhan Yesus anak-anak kami yang sudah ambil bagian di dalam Bapa ibadah online ini. Berkati mereka, pertumbuhan mereka Kau berkati Bapa. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka, lindungi mereka. Kemanapun mereka pergi Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus yang berkuasa. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang melayani musik Tuhan. Semuanya Tuhan tolong, Tuhan jamah. Berikan hikmat pengetahuan yang lebih lagi kepada mereka Bapa. Berkati juga para guru-guru sekolah minggu Tuhan. Berkati mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati usaha pekerjaannya Bapa di dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu Bapa yang masih berdoa buat teman hidupnya, bahkan untuk perkuliahannya. Mari Tuhan campur tangan bagi mereka semuanya. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu, tutup bungkus semuanya dengan darah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan. Sebagian yang Tuhan telah percayakan kepada orang tua kami. Biarlah Tuhan yang memberkati Bapa. Tangan-tangan yang memberi Bapa. Berkati orang tua dari anak-anak kami yang sudah berkorban Tuhan pada hari ini. Biarlah Bapa semua korban mereka, pemberian mereka, semuanya berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan Engkau yang memberkati mereka, baik di ladang, baik di pasar, baik di kantor, baik itu di pajak. Semuanya Tuhan tolong Tuhan. Berkati kehidupan orang tua anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan tutup ibadah ini. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin.